Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Febrian dengan NIM 2034307 dari Prodi Informatika jurusan Teknik Elektronika. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang resume artikel kami tentang materi 3 yaitu intent. Di sini kelompok 5 beranggotakan yaitu saya sendiri itu Fajar Febrian dan teman saya itu Imam Hanafi dan Anissa Nanda Pertiwi. Oke, langsung saja ke materi itu intent. Oke, kelompok 5 terdiri dari Anissa Nanda Pertiwi dengan NIM 2034331 dan Fajar Febrian 2034307 dan Imam Hanafi 2034314. Oke. Di materi saya pribadi ini saya akan membahas 4 poin. Yang poin pertama itu pengertian intent, poin kedua itu tipe intent, yang ketiga itu contoh dari tipe intent tersebut, yang keempat itu kesimpulan. Oke, langsung ke poin pertama itu pengertian intent. Jadi apa itu intent? Intent sendiri merupakan objek dari package Android content. Intent dapat digunakan sebagai jembatan interaksi antar komponen dalam sistem operasi Android, atau juga merupakan suatu pesan yang digunakan untuk mengaktifkan 3 komponen dasar pada aplikasi Android, yaitu yang pertama itu activity, yang kedua itu service, yang ketiga itu broadcast. Jadi komponen dasar Android tersebut tadi yang dimana activity mempresentasikan satu layar dalam aplikasi. Bisa memulai instansi baru activity dengan meneruskan intent ke start activity. Yang kedua itu adalah service, yang adalah komponen yang melakukan operasi di latar belakang tanpa antar muka pengguna. Untuk Android versi 5 ke atas bisa memulai layanan dengan job scheduler, dan untuk Android versi 5 ke bawah bisa menggunakan layanan metode cache service. Dan yang ketiga itu broadcast receiver atau mengirim pesan siaran, yang dimana siaran adalah pesan yang bisa diterima aplikasi apa saja. Mengirim pesan siaran ke aplikasi lain dengan meneruskan intent ke send broadcast atau send order broadcast. Aktivasi dalam komponen-komponen tersebut bisa terjadi pada aplikasi yang sama atau berbeda. Pada saat terjadi komunikasi antar komponen, intent menyimpan paket informasi yang digunakan pada proses tersebut. Intent sendiri merupakan pemegang kunci Android development. Intent adalah asynchronous message yang mempunyai fungsi untuk mengaktifkan 3 komponen utama tadi, yang dimana cara kerjanya seperti messenger yang meminta aksi dari komponen lainnya, baik komponen tersebut milik aplikasi itu sendiri maupun dari luar. Poin kedua lanjut itu adalah tipe intent. Tipe intent ini terdiri atas dua tipe. Yang pertama adalah intent implicit dan intent explicit. Oke, yang pertama kita akan membahas itu intent implicit. Intent implicit ini berfungsi melakukan perpindahan activity atau halaman menuju ke aplikasi internal smartphone. Contohnya, ketika kita membuka sebuah foto, kemudian kita ingin mengirim foto tersebut, maka akan ada pilihan share di foto tersebut, dan maka akan ada pilihan untuk meng-share foto tersebut. Jika akan kita tekan, itu akan berpindah ke halaman selanjutnya. Dan intent implicit ini tidak menetapkan komponen tertentu, melainkan mendeklarasikan tindakan umum yang akan dilakukan yang memungkinkan komponen aplikasi untuk menanganinya. Misalnya, jika ingin menampilkan sebuah lokasi pengguna di peta, maka bisa menggunakan intent implicit untuk meminta aplikasi lain yang mampu menunjukkan lokasi yang telah ditetapkan di peta tersebut. Berikut ini gambar intent implicit melalui sistem aktivasi. Itu pada aktivasi A, itu yang pertama, aktivasi A membuat intent dengan keterangan tindakan dan menerusnya ke start activity. Lanjut ke yang kedua itu sistem Android akan menelusuri semua aplikasi untuk filter intent yang cocok dengan intent tersebut. Dan jika ada yang cocok, maka sistem akan memulai aktivitas mencocokkan itu pada aktivitas B dengan memanggil metode onCreate dan menerusnya ke intent. Lanjut itu intent explicit. Intent ini berfungsi melakukan perpindahan activity atau halaman ke activity lainnya.
Intent explicit bekerja dengan menggunakan nama kelas yang dituju, misalnya com.decoding.activity.detail activity. Contohnya, pada seperti kita berada di suatu halaman dan di halaman tersebut ada tombol untuk berpindah di halaman berikutnya masih dalam satu aplikasi tersebut. Intent explicit menentukan aplikasi mana yang akan memenuhi persyaratan intent dengan menyediakan nama paket aplikasi target maupun nama kelas komponen yang sepenuhnya memenuhi syarat. Kita biasanya akan menggunakan intent explicit untuk memulai sebuah komponen pada aplikasi kita sendiri, karena kita mengetahui nama kelas dari aktivitas atau layanan yang ingin dimulai. Misalnya, mungkin memulai aktivitas baru pada aplikasi sebagai respon terhadap tindakan pengguna, atau mulai layanan untuk mendownload file di latar belakang. Oke, lanjut ke poin ketiga, itu contoh intent. Jadi, contoh intent implicit. Misalnya, jika memiliki konten yang ingin agar pengguna berbagi konten tersebut dengan orang lain, maka kita membuat intent dengan tindakan extension dan menambahkan ekstra yang menetapkan materi yang akan dibagikan. Jika akan memanggil start activity dengan intent tersebut, pengguna bisa memilih aplikasi yang akan digunakan untuk berbagi konten. Contoh kode yang seperti berikut. Yang dimana start activity dipanggil. Sistem akan memeriksa semua aplikasi yang terinstall untuk menentukan aplikasi mana yang bisa menangani intentnya di sini. Intent dengan tindakan extension dan yang membawa data teks atau polos. Jika hanya ada satu aplikasi yang bisa menanganinya, aplikasi tersebut akan langsung terbuka dan diberi intent. Jika beberapa aktivitas menerima intent, sistem akan menampilkan dialog seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini, sehingga pengguna bisa memilih men-share lewat aplikasi apa saja. Oke, seperti contoh yang sudah saya bilang tadi, seperti kita men-share foto atau yang lainnya, akan ada tombol share. Dan jika tombol share itu ditekan, maka akan berpindah ke halaman untuk meng-share-nya. Jadi, seperti yang dibilang ini, menentukan aplikasi mana yang bisa menangani intentnya di sini. Jadi, kayak misalnya foto atau yang lainnya, aplikasi apa saja yang bisa mengirim foto tersebut, atau yang lainnya pesan atau yang gimana pun. Di contoh ini tuh mengirim pesan. Jadi kita memilih aplikasi pesan dan maka akan berpindah ke aplikasi pesan tersebut. Oke, lanjut ke contoh intent explicit. Misalnya jika ingin membuat layanan dalam aplikasi bernama download service yang didesain untuk mendownload file dari web, kita bisa memulainya dengan kode berikut. Konstruktor intent contact class menyediakan konteks aplikasi dan objek class pada komponen. Dengan demikian, intent ini secara eksplisit memulai kelas download service dalam aplikasi. Contoh intent aplikasi tersebut dengan interface yang sama tadi, di aplikasi ini memiliki sebuah tombol untuk berpindah ke halaman, tetapi masih dalam satu aplikasi. Nih, jika tombol berpindah halaman ini diklik, maka akan berpindah ke halaman ini. Seperti halaman selamat berhasil berpindah ke halaman. Oke, lanjut ke poin kesimpulan. Kesimpulan ini jadi intent merupakan objek dari package Android content. Intent dapat digunakan sebagai jembatan interaksi antar komponen dalam sistem operasi Android, atau juga merupakan suatu pesan yang digunakan untuk menentukan 3 komponen dasar pada aplikasi Android. Yang pertama itu activity, kedua service, dan 3 broadcast. Dan intent ini memiliki 2 tipe, yaitu intent implicit dan explicit. Ini merupakan sumber saya ambil di decoding dan developer Android. Mungkin hanya sekian untuk materi yang dari saya. Jika ada kurang dan salah, mohon maaf. Untuk resume presentasi artikel lainnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Imam Hanafi dan Anissa Nanda Pertiwi. Sekian kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hanafi dengan NIM 20343014 dari kelompok 5.
mata kuliah pemrograman sistem bergerak. Baiklah, saya dari kelompok 5 akan membahas tentang intent. Yang pertama itu pengertian intent. Pengertian intent. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, rekan satu tim mengoper bola di lapangan dengan tujuan untuk memasukkan ke gawang lawan. Bola dioper dari penjaga gawang ke pemain bertahan, lalu bola sampai ke pemain tengah. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, satu penyerang menyerangkannya di gawang lawan. Ini mengasumsikan penjaga gawang lawan tidak bisa menghalau bola. Di Android, kemampuan mengirim pesan dimungkinkan dengan objek intent. Dengan bantuan intent, komponen Android bisa meminta fungsional dari komponen Android lain. Saat kita membuka aplikasi Instagram di handphone kita dan menggunakannya untuk mengambil foto, kita menggunakan intent. Intent juga membantu mengkomunikasikan bagian dari sebuah aplikasi. Perpindahan dari satu layar aktivitas ke layar lain dimungkinkan dengan intent. Memulai aktivitas dengan intent. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kita bisa menggunakan intent untuk memulai berbagai komponen, yaitu aktivitas, service, dan menerima broadcast. Adapun untuk memulai sebuah aktivitas, kita perlu menggunakan fungsi start activity (intent). Adapun potongan kode yang menunjukkan bagaimana memulai aktivitas lain dengan menggunakan intent, yaitu intent numbers intent sama dengan new intent (main activity .this, numbers activity .class kemudian diakhiri dengan start activity (numbers intent). Pertama, kita buat sebuah objek intent dan melemparnya ke kelas number activity. Lalu kita mulai membuat aktivitas baru menggunakan intent tersebut. Adapun jenis-jenis intent. Android mendukung dua jenis intent. Yang pertama yaitu explicit dan yang kedua itu implicit. Ketika aplikasi menentukan komponen target dalam sebuah intent, itu adalah intent eksplisit. Dan apabila saat aplikasi tidak menentukan target komponen, itu adalah intent implisit. Adapun contoh dari intent eksplisit adalah intent numbers intent sama dengan new intent (main activity .this, numbers activity .class) dan diakhiri dengan start activity (numbers intent). Di sini numbers activity adalah target komponen dari main activity. Ini artinya numbers activity adalah komponen yang akan dipanggil oleh Android. Penting untuk diingat, seperti pada contoh di atas, intent eksplisit biasanya digunakan di dalam aplikasi, karena disitulah developer memiliki kuasa penuh atas kelas apa yang akan dia panggil. Adapun contoh intent implisit adalah intent sama dengan new intent (intent action view Euripairs nama website dan start activity (intent). Jika kita memiliki kode di atas dalam kode aplikasi kita bisa memanggil komponen browser untuk URL tentang menggunakan intent. Tapi bagaimana sistem Android mengenali komponen
mana yang bisa beraksi atau atas suatu intent. Sebuah komponen bisa didaftarkan melalui intent filter untuk aksi spesifik. Intent filter bisa didaftarkan untuk komponen secara statis pada Android manifest.xml. Berikut adalah contoh yang mendaftarkan sebuah komponen sebagai web viewer. Seperti gambar di bawah. Adapun fungsi intent. Adapun fungsi intent yaitu yang pertama untuk berpindah halaman dari suatu activity ke aktivitas lainnya. Contohnya, kita membuat aplikasi dengan 3 activity. Activity utamanya berisi tombol informasi dan login. Dan apabila ketika tombol informasi diklik, maka akan tampil activity informasi, begitupun dengan tombol login. Ketika diklik akan menampilkan activity login. Yang kedua itu untuk transfer data dari suatu activity ke activity lainnya. Contohnya, pada saat kita mengisi data pada activity login, maka nanti akan ditampilkan informasinya pada activity informasi user. Untuk memanggil yang ketiga, untuk memanggil activity pada internal Android, seperti melakukan dial number, open email, ataupun lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang salah atau kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.